Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Dewi SMD. Adakah yang menunggu aku kembali? Atau mungkin kalian bosan? Tidak. Kalian orang-orang baik hati, tidak sombong dan kalau rajin nabung. Aku nggak tahu. Yes, dalam episode kali ini, aku kembali melanjutkan kisah Bermadukan Jin bagian 9. Tanpa banyak yang disampaikan. Let's go. Kita langsung saja ke ceritanya. Tunggu. Tapi, jangan lupa, sebelum aku mau minta tolong bantu, subscribe, like dan komen. Dan jika perlu, di-share juga ya. Subscribe, like dan komen. Mungkin tidak seberapa buat kalian, tapi bagi aku, itu sangat luar biasa sekali. Oke, kita langsung gas. Hening. Biasa saja, tidak ada keterkejutan di wajah Daria saat mendengar kabar kematian kepala sekolah itu. Selain ulasan senyum tipis yang aneh. Oh, begitu ya, katanya datar, lalu kembali menatap ke depan. Rahmah menelan ludah. Ada sesuatu di nada suara suaminya yang membuat tengkuknya dingin. Kang, Akang kok kayaknya nggak kaget. Dariat menoleh perlahan, lalu menatap Rahmah tajam. Setiap orang punya waktunya. Rahmah, jawab Dariat. Kadang kematian datang bukan karena jatuh, tapi karena waktunya memang sudah disuruh datang. Nada suaranya pelan, tapi menusuk. Rahmah diam. Ia tak tahu harus membalas apa. Hatinya mulai diselimuti ketakutan yang sulit dijelaskan. Menjelang siang, Rahmah mengenakan kerudung coklat tuanya dan berjalan menuju rumah duka. Langit masih mendung. Jalan tanah becek membuat langkahnya berat. Beberapa warga tampak berjalan ke arah yang sama. Tapi tidak satu pun menegurnya. Semua menoleh dengan sorot mata tidak suka. Apalagi saat melihat benda kuning mengkilap yang ada di pergelangan tangan. Jari juga leher. Semua memalingkan mata sambil mengumpat. Assalamualaikum, Bu. Ucap Rahmah dengan senyum ramah dan tetap bertingkah sopan. Tak ada jawaban. Hanya beberapa ibu-ibu yang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Sombong sekali dia. Mau melayat saja pamer emas segala. Iya. Tapi kok saya tidak yakin kalau itu asli. Rahman menggeleng, seraya tersenyum miris. Saat tiba di rumah Maduka, tatapan itu semakin tajam. Dan sambutan mereka sungguh luar biasa. Rahmah, buat apa kamu datang? Jangan pura-pura tidak berdosa. Celetuk salah satu wanita. Iya. Pada semua ini adalah ulah iblis peliharaan suaminya. Sambung yang lain. Kalimat itu tajam, lebih menyakitkan dari pisau. Rahmah menunduk, pura-pura tak mendengar. Tapi hatinya bergetar. Di dalam rumah, suasana duka menyelimuti. Tubuh kepala sekolah terbujur di ruang tamu. Ditutupi kain putih, namun ada sesuatu yang janggal. Wajah almarhum tampak pucat keunguan. Dan di sekitar lehernya terlihat seperti guratan merah samar. Rahmah menggigil, jatuh di kamar mandi. Tapi kok, bekasnya seperti dicekik, gumamnya lirih. Tanpa sadar, beberapa orang menoleh. Mendengar gumaman itu, tatapan mereka berubah tajam. Jangan asal ngomong. Rahmah, mulutmu itu bisa bikin fitnah. Kata salah satu warga dengan nada tinggi. Rahmah mundur selangkah. Maaf, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya cuma heran aja. Bu, heran. Sudahlah, pulang sana. Kami tidak ingin menjadi korban yang sama. Gara-gara ulah suami kamu itu. Maksudnya gimana ya? Memang suami saya melakukan apa? Rahmah bersuara menahan sesak di dada. Hah? Dasar sama saja. Rahmah, kami doakan kamu itu mendapat balasan atas apa yang telah suami kamu perbuat. Semoga karma itu segera sampai ke dalam keluarga kamu. Rahmah terdiam, bibirnya bergetar. Tapi ia memilih menahan diri. Ia hanya menunduk dan mundur perlahan, menatap tubuh kepala sekolah, yang kini tampak tenang di tengah bisik-bisik. Manusia yang seolah lupa cara berbelasungkawa. Rahmah akhirnya pulang dengan perasaan sakit dan malu. Dalam perjalanan pulang, angin siang itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit makin kelabu, seolah tahu ada sesuatu yang tak beres di desa itu. Rahmah berjalan cepat, hampir berlari, dengan napas tersengal. Saat sampai di rumah, Dariat masih duduk di beranda, dengan segelas kopi yang sudah dingin. Gimana? Tanya Dariat tanpa menoleh. Rahmah menatap suaminya lama. Kang, ada yang aneh. Aneh gimana? Wajah almarhumah. Kang, bukan kayak orang jatuh, kayak dicekik. Lehernya biru. Matanya terbuka sedikit. Dariat hanya tersenyum kecil. Kadang, Rahmah, orang yang banyak bicara, memang sering tak sengaja menelan ucapannya sendiri. Rahmah membeku. Kang, maksud Akang apa? Dariat menatapnya. Kali ini dengan senyum dingin yang membuat darah Rahmah serasa berhenti mengalir. Maksud Akang,
Jangan khawatir, semua yang menghinakan kita, pada waktunya, akan dapat gantinya. Rahmah mundur setapak. Ia menatap suaminya seolah melihat seseorang yang tak lagi ia kenal. Rahmah teringat dengan apa kata orang-orang tadi. Ya Allah, apa yang mereka katakan itu? Tidak mungkin. Suamiku bukan orang jahat. Rahman bermonolog dalam hati. Malamnya, Rahmah duduk di tepi ranjang sambil memegangi dada. Entah kenapa, setiap kali ia teringat wajah kepala sekolah yang meninggal, jantungnya berdebar tak karuan. Suara azan Isya bergema dari surau. Tapi bagi Rahmah, bunyinya terdengar jauh, seperti dari dunia lain. Rahmah segera bangkit dan segera melakukan kewajiban sebagai seorang muslim. Ia tahu, apapun keadaan, jangan sampai jauh dari Tuhan. Di luar, angin malam membawa suara aneh seperti suara tertawa lirih, bercampur desis. Rahmah menatap keluar jendela. Tapi hanya kabut tipis yang menutupi halaman. Rahmah, suara itu membuatnya menoleh. Daryat berdiri di pintu kamar. Tubuhnya setengah diterpa bayangan. Iya, Kang. Daryat melangkah masuk. Duduk di tepi ranjang. Ia menatap istrinya lama. Kemudian berkata pelan, kamu jangan terlalu dekat sama warga. Mereka nggak pantas kamu temui. Kenapa? Kang, karena mereka bukan manusia yang tulus. Mereka cuma tahu menilai, bukan memahami. Rahmah menunduk. Ia tak bisa menyangkal ucapan suaminya. Tapi di dalam hatinya ada perasaan ngeri yang sulit dijelaskan. Malam itu, ketika Daryat sudah tertidur, Rahmah diam-diam menatap wajah suaminya. Ya Allah, bisiknya pelan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sama Kang Daryat? Kenapa matanya seperti menyimpan sesuatu yang bukan milik manusia?